Nama saya Ellen Lonita Mabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya menjangkit pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya, kini korupsi juga mewabah pada perseorangan. Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua, aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab antara lain, yang pertama, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, yang kedua, kelemahan pengajaran dan etika, yang ketiga, kolonialisme, yang keempat, penjajahan, yang kelima, rendahnya pendidikan, yang keenam, kemiskinan, yang ketujuh, tidak adanya hukum yang keras, yang kedelapan, rendahnya sumber daya manusia, yang kesembilan, struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya yang pertama, bidang demokrasi dan ekonomi, yang kedua, di bidang kesejahteraan negara. Saran sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemauan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, dan yang kedua, pembiayaan. Di antara dua faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia yang dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Masalah korupsi di Indonesia. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebut bahwa korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat, didasari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat. Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan tertentu
dalam jajaran birokrasi di Indonesia ialah yang dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan. Faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Frans Magnus Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan dengan institusi lainnya. Sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk dalam masyarakat. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggaraan negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial atau penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon, dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal ini merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu sehingga menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar menyebutkan ada 3 akar masalah korupsi di Indonesia. Yang pertama, akuntabilitas yang rendah karena level pendapatan yang rendah. Yang kedua, desentralisasi yang tidak disertai mekanisme pengawasan. Yang ketiga, kutukan sumber daya alam.